Janganlah kau wahai Muhammad berdoa beserta Allah kepada sembahan yang lain, yakni berdoa kepada Allah tapi juga kepada yang lain, yakni menyekutukan Allah dalam hak untuk diibadahi, dituju dengan doa, baik doa itu isti'anah, isti'adah, istighotah, atau istisqa, atau istisqa minta hujan, atau istisqa minta kesembuhan dari penyakit. Barang siapa yang berdoa, jangan kau berdoa kepada selain Allah, katamu adalah mu'adzabi, sehingga kamu nanti menjadi golongan orang yang disiksa. Dan Allah menyebut pelaku doa kepada selain Allah itu kafirin, orang-orang kafir. Sebagaimana Allah katakan, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i yablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Sedangkan orang-orang yang mereka mintai selain Allah tidak akan bisa mengijabahi mereka sedikit pun. Perumpamaannya hanyalah seperti orang yang menjulurkan dua tangannya ke arah air agar air itu datang sendiri ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, padahal air itu gak mungkin datang sendiri ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada doanya orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Jadi Allah menyebut pelaku syirik doa, syirkut doa itu sebagai kafirin, dan doa mereka dalam kesesatan. Dan Allah mengatakan, فَإِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Jika kalian berdoa kepada mereka selain Allah, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mendengar sekalipun, mereka itu tidak bisa mengijabahi untuk kalian. Berdoa kepada selain Allah itu yang diminta itu nggak dengar. Seandainya dengar, bisa minta pada malaikat. Kebetulan malaikatnya pas lewat sehingga dengar, gitu ya. Mastajabu lakum, mereka nggak bisa mengijabahi untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat mereka yang kalian mintai selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi Allah menghukumi orang yang berdoa kepada selain Allah itu telah melakukan syirik. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak akan ada yang bisa memberitahu kau sebagaimana Allah yang Maha tahu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itulah Nabi kita disuruh mengatakan kepada para penyembah selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah dengan sebutan al-kafirun, setelah mereka didakwai, setelah mereka dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang bahwa apa yang mereka lakukan itu kesyirikan, tapi mereka tetap mempertahankan karena fanatik dengan ajaran nenek moyang. Mereka mengatakan, bal wajadna abana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Bahkan kami telah menjumpai nenek moyang kami itu berada di atas ajaran ini, dan kami hanya melestarikan dan mengikuti nenek moyang, ajaran nenek moyang kami. Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu wa daru maqala akadkum. Ikrarkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Niscaya kalian nanti akan bahagia. Dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian.
tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyang kalian. Mereka semakin marah dengan dakwah Nabi itu, sehingga Nabi yang dulunya dicintai oleh mereka jadi dibenci dan dimusuhi. Nabi yang dulu digelari oleh mereka sebagai orang yang sangat terpercaya malah didustakan ajarannya. Gara-gara mendakwahkan tauhid dan melarang syirik, mengajak ibadah hanya kepada Allah, melarang ibadah kepada selain Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara yang disyariatkan Allah yang beliau bawa, dan meninggalkan ajaran nenek moyang, ibadah-ibadah dari nenek moyang. Mereka jadi marah, dan bahkan ketika Nabi dinegur tidak bisa, maka mereka ingin membunuh Nabi kita, dan bahkan juga menyiksa dan telah membunuh para sahabat beliau. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, dan perlu diketahui bahwa non-Islam apapun nama agamanya, semuanya mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Padahal tugas hidup kita yang utama di dunia ini beribadah kepada Allah dan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan arti ya'budun, kata Ibn Abbas yang belajar tafsir langsung kepada Nabi, liwahidun, agar mereka mengesahkan aku dalam ibadah, agar mereka menyendirikan aku dalam hak untuk diibadahi, agar mereka memurnikan ibadah hanya padaku. Dan itu sesuai juga yang Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa